Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan lagi. Soal apa? Soal beberapa pendapat ya. Sekali lagi gua nggak mau ngejudge pendapatnya, karena bebas kan orang mau berpendapat seperti apa. Cuman gue juga punya pendapat sendiri dong tentunya ya. Soal apa? Soal Darren Fletcher yang di beberapa media ini dijadikan sosok yang dianggap bersalah atau memiliki andil kenapa skuad Manchester United kali ini nih tidak perform ya. Karena ya kan semenjak diambil alih oleh Ralf Rangnick ini ternyata Manchester United masih belum bisa berperforma dengan cukup bagus ya. Walaupun posisi resminya dari seorang Darren Fletcher ini kan bukan sebagai seorang staff. Artinya staff maksudnya gue begini, asisten pelatih ya, bukan. Posisi dia ini kan sebagai technical director atau direktur teknis dari Manchester United. Tapi kalau kita lihat atau gue lihat ya, yang menarik adalah di beberapa pertandingan terakhir bahkan ketika Ole Gunnar sudah selesai lalu diambil alih oleh Michael Carrick, Darren Fletcher sangat-sangat aktif sekali di dugout ya, artinya di garis tempat untuk pelatih bisa memberikan instruksi dan lain-lain. Ini kan cukup terlihat. Nah, lalu banyak pendapat ya kan, wah ini bener biang keroknya Darren Fletcher. Kenapa Darren Fletcher dianggap seperti itu adalah karena Darren Fletcher ini dianggap salah satu alasannya adalah staff yang paling tidak punya, ada dua alasan. Nomor satu adalah staff yang tidak punya pengalaman paling minim sebagai seorang staff, nomor satu. Nomor dua adalah dia merupakan salah satu bagian dari manajerial sebelumnya. Artinya dia ada ketika pelatihnya itu atau manajernya pada saat itu masih Ole Gunnar Solskjaer. Yang menurut gua dua pendapat ini sebenarnya ya kalau menurut gue nggak setuju ya. Nomor satu, kenapa? Sebelum nomor satu atau gue bahas dulu, gue pengen memberikan informasi kalau Darren Fletcher itu merupakan salah seorang pemain dari Akademi Manchester United ya. Gue pernah baca beritanya, kalau correct me if I'm wrong, tolong dikoreksi gue kalau salah. Dulu dia ketika muda, dia seleksi di tim Manchester United ketika dia masih anak-anak. Di saat itu salah satu yang memantaunya dia langsung adalah Sir Alex Ferguson. Dan ketika hasil sudah diumumkan, pemain-pemain yang terpilih dipanggil kembali ke Manchester United, ternyata Sir Alex Ferguson tidak bisa menemui Darren Fletcher. Lalu apa yang dilakukan? Sir Alex Ferguson menanyakan kepada, mungkin bisa dibilang kayak panitianya lah ya, mana anak itu. Ternyata anak ini dianggap tidak layak untuk lolos. Tapi Sir Alex Ferguson mengatakan, oh enggak, saya suka dengan anak ini. Lalu apa yang terjadi? Sir Alex Ferguson bahkan harus datang ke rumahnya Darren Fletcher, paling tidak ya bertemu langsung dengan keluarganya, dan itu tadi mengajak Darren Fletcher untuk yaitu tadi lolos ke babak selanjutnya. Intinya Darren Fletcher akhirnya menjadi pemain Akademi Manchester United, bahkan sampai menjadi pemain inti di Manchester United. Penampilannya di lini tengah cukup bagus, cukup sebagai seorang yang mungkin bisa dikatakan skillnya tidak cukup mentereng. Artinya kalau dibandingin kayak Paul Scholes atau kayak Xavi atau kayak Xavi atau kayak Iniesta dan juga pemain-pemain lain, tapi determinasinya cukup tinggi, work rate-nya cukup tinggi. Dia tahu bagaimana harus bermain sebagai seorang pemain. DNA Manchester United-nya tuh ada. Setelahnya dia pindah ke West Bromwich Albion. Lalu terakhir dia ini pensiun di Stoke. Nah, bagi kaitannya dengan Manchester United sendiri, di tahun 2019, tepatnya di bulan November itu, dia ingin memiliki masa depan di bidang manajemen sepak bola. Oleh karena itulah di bulan Oktober tahun 2020, Darren Fletcher ini kembali ke Manchester United menjadi pelatih usia 16. Tapi tidak butuh waktu lama. Di bulan Januari 2021 dia ini dipromosikan menjadi salah seorang staf kepelatihan di tim utama oleh
pada saat itu tentu saja oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Tapi tidak butuh waktu lama, hanya 3 bulan, karena di bulan Maret tahun 2021 ya, masih di tahun yang sama, dia ini dipromosikan naik lagi menjadi seorang technical director di Manchester United sampai dengan saat ini. Nah, sekarang mulai banyak pertanyaan kan, termasuk dari gua, kenapa sih kok dia sekarang aktif banget nih sebagai seorang technical director, tapi aktif banget berada di bench ya, berdiri di samping lapangan, memberikan instruksi, berdiskusi secara langsung dengan Ralf Rangnick. Ada apa? Nah, setelah gue baca-baca, ternyata menurut football director ya, atau direktur sepak bola dari Manchester United, John Murtough, ini mengatakan kalau peran yang paling penting dari seorang Darren Fletcher itu adalah memberikan support kepada sang manajer dan juga tim kepelatihannya, termasuk membantu Ralf Rangnick untuk mendapatkan sudut pandang yang banyak dan juga berbeda. Dia punya kombinasi yang cukup bagus di dalam di atas lapangan ya, dengan pengertian yang sangat bagus juga dan pengetahuan yang cukup bagus juga tentang klub. Dia juga terlibat dalam rencana jangka panjang tim seperti akademi dan juga transisi pemain dari pemain muda, pemain akademi menuju ke senior squad. Jadi jelas di situ bahwasannya memang salah satu peran yang paling penting dari Darren Fletcher saat ini adalah membantu Ralf Rangnick di masa transisi saat ini, baik itu soal masalah teknis ya di atas lapangan, karena dia dianggap oleh John Murtough memiliki pengetahuan yang cukup bagus, bukan cuma sebagai pengalaman bermain di Manchester United, tapi juga dia mengetahui nih bagaimana klub itu sendiri ya. Dan juga tentunya dia juga punya pengetahuan tentang teknis dan juga kepelatihan dong ya di Manchester United. Dan itu tadi, dia juga menjadi penyambung nih antara pemain muda dan juga pemain senior. Dan tentu saja ini harus diduduki atau ya ditempati oleh orang yang punya pengetahuan yang cukup bagus tentang klub secara keseluruhan, bukan cuma akademi ataupun tim seniornya saja, tapi juga secara keseluruhan. Dan ini salah satu tugas dari Darren Fletcher saat ini. Nah, gue sih melihat bagaimana ya, gue melihat begini, Ralf Rangnick ini bukan orang sembarangan ya. Dia seorang mentor, dia punya pengalaman yang cukup bagus, dia pengetahuan taktikalnya, strategi juga cukup mendalam. Dia orang yang betul-betul mengerti apa yang dia inginkan. Maksud gue begini, dia tidak mungkin menunjuk orang hanya serampangan saja. Siapa-siapa yang ingin diajak kerja sama dengan dia, ini dia tahu betul, dia teliti betul sebelum dia putuskan, ya A, B, C bekerja dengan saya. Dan menurut gue, orang-orang yang sampai saat ini bekerja dengan Rangnick di apapun posisinya, dia tahu betul apa yang diharapkan dari orang-orang tersebut. Dan dia tidak mungkin sekali lagi dengan sembarangan, apalagi dengan sembrono menunjuk orang-orang tersebut, termasuk juga Darren Fletcher. Dia mempercayai Darren Fletcher ada di bangku cadangan, mengatur strategi, berdiskusi dengan dia, bahkan duduk bersebelahan. Itu pun juga dengan pertimbangan yang cukup matang dan juga cukup bagus. Jadi menurut gue sekali lagi, pendapat bahwasanya yang menganggap bahwasanya Darren Fletcher ini adalah beban, apalagi menjadi kesalahan di tim, gue sangat tidak setuju ya. Karena kalau seandainya itu betul, maka yang pertama kali ditunjuk hidungnya melakukan kesalahan adalah ya Rangnick itu sendiri, karena Rangnick menyetujui ya Darren Fletcher ini ada di tim, duduk di sebelah dia, berdiskusi tentang strategi, taktik dan lain-lain, bahkan diberi kepercayaan untuk memberikan instruksi langsung di pinggir lapangan yang beberapa kali kita saksikan kan. Dan menurut gue, ulangi ya, menurut gue pendapat tidak ya kurang tepat ya bahasanya mungkin kalau menurut gue sih. Gue justru menilai sebaliknya ya. Gue menilai bahwasannya dengan kepergian Kieran McKenna, dengan kepergian Michael Carrick, butuh orang atau sosok yang bisa menjembatani dua hal. Nomor satu adalah menjembatani dengan manajer yang sebelumnya ya, manajerial sebelumnya. Karena menurut gue masa transisi atau handover ini cukup penting, dan ini juga terjadi di dunia kerja dimanapun itu. Yang namanya handover ya kan, dengan posisi baru, ada perpindahan dan lain-lain, ini suatu hal yang sangat wajar, dan sering sekali hal tersebut juga
berkesinambungan, tidak terjadi hanya pada saat serah terima saja, tidak, tapi pada saat proses itu berlangsung, paling tidak di masa awal-awal ini cukup sangat krusial dan sangat penting. Dan ini salah satu hal yang dipegang oleh Darren Fletcher karena dia ada di periode manajerial lama ketika masih di Ole Gunnar Solskjaer. Itu nomor satu. Nomor dua, tentu saja dengan klub. Karena Manchester United ini klub yang berbeda, tidak sama dengan klub-klub lain ya. Punya tradisi, punya sejarah, punya filosofi, punya visi, punya misi, punya culture yang berbeda dengan tim-tim lain, dengan klub-klub lain. Dan sebagai seorang yang baru di klub, sangat wajar kalau Rangnick butuh orang yang mengguidance apa ya, kayak membimbing atau memberitahu atau paling tidak menginformasikan tentang hal-hal yang Rangnick harus tahu, karena manajer itu yang diurusin bukan cuman taktik dan strategi aja, bukan cuman kaya taktik bisa strategi dan enggak, lebih complicated dari itu. Gua tahu dari mana? Ini yang gua tahu dari buku-buku ini ya kan, bahwasanya yang diurusi oleh manajer itu cukup complicated, dan tentu saja untuk mendukung hal-hal tersebut dia butuh orang yang tahu klub ya, karena yang diurusi cukup banyak. Dan kalau gue melihat dari manajer-manajer sebelumnya di Manchester United selepas Sir Alex Ferguson, praktis hanya seorang David Moyes saja yang mengganti seluruh stafnya. Itu pun juga dia ada Phil Neville ya, salah seorang pemain senior yang pindah ke Everton lalu pensiun secara terpaksa di dalam tanda kutip di Everton karena mengikuti David Moyes ke Manchester United, dianggap ini sebagai sosok yang bisa menyambung ya. Ketika Louis van Gaal, ada Ryan Giggs. Ketika Jose Mourinho, ada Michael Carrick. Bahkan di zaman Louis van Gaal, bagaimana dia cukup dekat ini hubungannya dengan Wayne Rooney, yang ketika itu adalah seorang kapten dari Manchester United. Tujuannya apa itu tadi? Untuk ada penghubung lah ya antara dia dan juga klub secara keseluruhan. Di zaman Ole Gunnar Solskjaer tidak perlu dipermasalahkan lagi, tidak perlu dibahas lagi karena ya sosoknya juga sosok legenda, orang-orangnya juga ya ada Mike Phelan juga kan, dan praktis sekarang di periodenya Rangnick ini ya tidak ada selain Mike Phelan. Dan gue yakin Rangnick kayaknya lebih, kalau gue ya asumsikan ini lebih nyaman untuk bekerja sama dengan Darren Fletcher, karena gue melihat kecenderungan Rangnick ini lebih suka untuk bekerja sama dengan para pelatih atau staff yang punya usia muda. Karena kenapa? Rangnick ini kan juga punya kemampuan sebagai seorang tutor, artinya memberikan ini tadi transfer ilmu dan lain-lain. Dan ini kan lebih enak kalau yang kepada yang junior, dan ini kan yang dilakukan juga dalam membentuk Nagelsmann lah, Hasenhuttl dan juga lain-lain begitu ya. Jadi menurut gue bahkan bukan tidak mungkin masa depan Darren Fletcher, gue secara pribadi tidak kaget sih kalau suatu ketika nanti Darren Fletcher akan berpindah lagi dari technical director, mungkin akan jadi salah satu staffnya, atau bahkan mungkin akan jadi manajer Manchester United. Itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Kemungkinan itu tentu saja masih terbuka ya. Dan kalau gue lihat lagi sebelum gue akhirin video ini, staff Rangnick ini kan juga seperti kayak Chris Armas, walaupun berusia 49 tahun, tapi dia seorang Amerika, dan yang terakhir kali dia bekerja di Amerika begitu ya, tidak bekerja di Liga Inggris apalagi di klub besar Eropa. Jadi menurut gue ya dia juga seorang yang pengalamannya tidak cukup besar juga ya, pun juga staff-staff lainnya. Contoh kayak siapa yang dia bawa sama dia tuh Sasha Lense ya kan. Oke, dia sebagai sport psychologist, tapi kan klub terakhirnya dia di Schalke 04, dia tidak tahu bagaimana, belum pernah lah punya bukan tidak tahu ya, dia belum punya pengalaman bekerja di Inggris dan lain-lain, apalagi di klub sebesar Manchester United. Jadi menurut gua sangat wajar kalau Darren Fletcher ini ditugaskan untuk membantu. Dan sekali lagi gue ulangi ya, ya menurut gue sih sangat tidak beralasan kalau Darren Fletcher itu dipersalahkan ya di permasalahan Manchester United saat ini. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.